Kamu pasti pernah mengalami minus seperti ini, atau ini, bahkan ini. Nah, kalau sudah minus seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika sudah demikian, sebenarnya pilihan kita juga nggak banyak. Pilihan kita hanya ada dua. Mungkin maksudnya tiga, yaitu pertama adalah cut loss dan lupakan, mencari saham-saham menarik lainnya kembali, ataupun yang kedua adalah averaging down, dan yang terakhir adalah hold terus hingga profit. Kita nggak tahu kapan ya, tapi nah, untuk metode pertama yang cut loss itu sudah pernah saya lakukan dan sungguh sangat menyenangkan. Di video kali ini saya akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu adalah averaging down. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke saham yang minusnya paling dalam, yaitu adalah MNCN ya. Posisi sekarang dia tutup plus 3,92%. Seperti biasa, kalau mau masuk channel YouTube, dia pasti kasih yang hijau-hijau supaya kelihatan, wah saham ini menarik. Jangan-jangan ini saatnya beli. Ingat, disclaimer on, tidak ada ajakan membeli ataupun menjual. Tapi kalau mau makan bakso bareng, yuk. Lanjut teman-teman, kita lanjut langsung ke bagian bawahnya ya. Pertama, aduh ini scroll kebanyakan nih. Wah, udah ada yang mau ini ya. Oh, 360 ada yang prediksi nih. Kita lihat key statnya teman-teman ya. Key stat di sini dapat kita lihat bersama. Yang pertama ini, kalau saya yang dasar fundamentalnya saja ya. Kalau yang rumit-rumit silakan teman-teman cari dan perdalami sendiri teman-teman. Nah, kalau untuk net income-nya kita lihat bersama, ini konsisten turun. Kenapa saham ini bisa ada di portofolio saya? Teman-teman lihat di 2021 ya, anualisasinya itu adalah 2.300 ya. Oh, ini bahkan bisa sampai, wah banyak sekali ya. Saya baru tahu ini ya. Historinya lengkap banget teman-teman ya. Memang mantap nih aplikasi ya teman-teman ya, Stockbit ini. Historinya panjang banget ya. Dan saya lihat ada penurunan dari net income-nya dari 2021, 2022 dan ke 2023 ini paling anjlok. Bagaimana dengan pendapatannya? Apakah berbanding lurus? Yes, rupanya sama. Dia juga anjlok ya teman-teman ya. Lantas kenapa saya beli ya? Untuk PE rasionya sepertinya menarik teman-teman ya. Masih di bawah 10 kan kategorinya kan. Dan yang paling menarik adalah book value-nya teman-teman. Hanya 0,24. Perlu diberi garis bawah, italic, bold, dan sebagainya. Book value ini sekarang posisinya, kalau kita lihat bersama teman-teman, kita scroll agak ke bawah dulu. Ya, di sini posisinya 0,24 ini sudah sangat rendah. Jika kita lihat di 5 tahun terakhir, ini book value terendah. Atau mungkin 10 tahun terakhir, kita lihat lagi, ini juga paling rendah. Ini rendahnya pernah sekali, ini di tahun 2019, itu di kisaran 0,4. Dan posisi sekarang sudah sangat murah berdasarkan book value-nya. Lantas kenapa sahamnya tidak naik-naik? Itu kan menjadi pertanyaan. Pasti banyak yang ingin ngegibahin seseorang ya. Silakan keluarkan unek-unekmu di komentar. Tapi kita mari bersama lagi lihat sahamnya teman-teman. Untuk growth sendiri seperti kita tahu semuanya minus, teman-teman bisa lihat di sini ya, tidak ada baiknya pada saham ini karena lagi minus-minusnya. Namun ya menarik juga, dia masih memberikan dividen walaupun sangat tipis ya, hanya yieldnya 1,57% aja. Pemanis diberikan selama masa tunggu, kenapa enggak ya? Kita langsung saja ya teman-teman ya. Itu sekilas mengenai fundamentalnya teman-teman. Bagaimana dengan analisis ya? Analisis siapa sih yang merekomendasikan? Nah, rupanya sudah ada 8 yang menganalisis untuk membeli saham MNCN. Nah, saya nggak termasuk salah satunya karena saya sudah pegang. Lo gila lo, targetnya 1025. Bayangin ya, sekarang posisinya 300. Kalau targetnya kesampaian saja, yang bahas itu saya ya teman-teman ya, karena sekarang yang saya ada posisinya di 300-an. Kalau 1000 itu saya sudah take profitnya tuh 3 kali lipat ya teman-teman ya, mengerikan sekali. Ini siapa yang beri target saya juga nggak tahu ya teman-teman ya, tapi semoga saja kejadian ya. Kalau kejadian pun nggak sampai 1000 mungkin sudah saya take profit duluan. Oke teman-teman, di seasonality-nya saya juga kurang cek kemarin ya. Ini mungkin kesalahan saya, kenapa tidak melihat saham yang sepanjang tahun. Ini totalnya merah, ini banyak sekali. Jadi investasi ini apakah termasuk investasi bodong ya kalau merah seperti ini ya?
Lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini saya akan ngebahas chart beatnya karena memang saya lebih mendalam untuk melihat pergerakan berdasarkan teknikalnya. Ada yang pro, ada yang kontra, terserah. Tapi itulah cara saya dalam memilih saham teman-teman ya. Fundamental lihat sedikit ya. Walaupun kemarin sempat kejebak, entah kenapa nih MNCN ada masuk di dalam portofolio ya kagak apa-apa. Langsung kita lihat gimana cara saya averaging down-nya. Teman-teman, setiap garis putus-putus warna hitam itu adalah pembelian yang saya lakukan atau pembelian yang akan saya lakukan. Oke, teman-teman dapat lihat pembelian pertama saya itu di harga 470 ya teman-teman ya. Ini ketika harganya sedang menurun, saya kira dia sudah turun ya, seperti video saya sebelumnya. Gampang ya melihat saham itu murah. Tapi benarkah saham itu beneran murah? Itu yang menjadi pertanyaannya kan. Membingungkan ya. Begitu pula sebaliknya, gampang melihat suatu harga saham itu udah tinggi, tapi benarkah saham itu sudah beneran tinggi? Ya, seperti itu. Jadi sekarang posisinya saya ambil di 470 sekali, teman-teman, dan di harga 374. Teman-teman, saya rasanya merupakan salah satu indikator juga. Jadi ketika saya beli itu saham turun, atau mungkinkah ketika saya jual saham itu bakal meroket? Kita masih tidak tahu, teman-teman ya. Jadi ketika saya beli, teman-teman harus was-was untuk tidak masuk ke sahamnya. Bercanda. Kita lanjut lagi teman-teman. Sedangkan yang di harga 270 ini masih belum saya eksekusi teman-teman ya. Jadi saya kasih garis dulu, harusnya saya bedain warnanya ya. Ini belum saya eksekusi. Dan sepertinya saya akan lihat terlebih dahulu. Karena jujur MNCN ini sudah tumbang sangat parah menurut saya. Bahkan teman-teman, ketika kita lihat yang paling parahnya kemarin yaitu adalah kejatuhan COVID yang bisa kita bilang. Harganya masih tidak separah ini, yaitu di sini teman-teman, untuk kejatuhan COVID-nya. Kita lihat price range-nya ini ya. Ini di awal tahun 2020, benar teman-teman, semua saham itu jatuh termasuk MNCN minus sampai 60% ya. Tapi tidak separah sekarang. Lantas kejadian apa yang bisa membuat dia lebih parah dari ketimbang COVID? Teman-teman lihat, sudah minus berapa? 72%. Bayangin yang nganggep saham ini sudah murah ketika di harga 900-an. Maka sekarang sudah termehek-mehek teman-teman ya. Minus dalam banget. Apakah ini akan berkelanjutan? Apakah harga sahamnya murah? Tidak ada yang tahu. Bahkan book value yang sudah 0,2 sekian pun itu belum menandakan saham ini murah. Biarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi jangan, Hyung itu book value-nya sudah di bawah 1, 0,3 murah. Sikat Hyung, rupanya belum. Ya, ini terbukti dengan saham MNCN. Oleh karena itu, karena ini merupakan ya harapan saya ini adalah tembakan terakhir saya, yaitu saya averaging down yang untuk kedua kalinya. Saya harap dia akan mantul segera sehingga saya narik garis agak jauh ke belakang. Rupanya MNCN sempat bergerak ini kecil banget teman-teman ya, tapi teman-teman rasakan aja sensasinya. Itu di kisaran harga 230. Jadi menurut saya 270 itu masih agak lebih tinggi ya teman-teman ketimbang rupanya dia pernah di 230 dan terendahnya itu di kisaran sini teman-teman 110 ya, 110 paling rendah. Oleh karena itu teman-teman, apa sih yang akan saya lakukan ketika saya sebenarnya kalau boleh lihat sekali pertama pembelian pertama saya sudah kejebak turun sahamnya. Averaging pertama yang saya lakukan, kan saya beli pertama di 470 nih. Kemudian averaging pertama di 374. Rupanya belum harga yang termurah. Padahal dari harga titik pembelian awal saya, itu sudah turun berkisar 20%. Baru saya melakukan averaging ya. 270 ini juga sudah merupakan sekitaran 20% kalau nggak salah ya. Saya lihat ya benar. Oh, rupanya sekitaran 30% ya. Untuk averaging kedua yang akan saya lakukan. Namun saya mengurungi dulu niat saya. Kenapa? Saya akan mencoba untuk melihat dulu apakah ada potensi reversal. Jadi saya nggak akan nunggu di support seperti yang 2 kali saya salah lakukan teman-teman. Jadi teman-teman jangan seperti saya.
Jadi teman-teman, saya lihat, saya tunggu dulu. Tunggu dalam artian dia akan membentuk higher high baru. Jadi harapannya teman-teman, ini ada sekali ataupun 2 kali ya teman-teman ya. Ini akan membentuk, sorry, saya di mana garisnya ya ini? Mungkin di sini boleh ya teman-teman ya. Ini dia akan break dulu teman-teman, break dulu di sekitar sini ya, break dulu di sini resistnya, dia break. Saya jangan pakai yang ini deh, kalau pakai yang ini jadi kelihatannya kurang sedap pandang di mata, oke? Jadi harapannya saya nggak akan beli dulu untuk pembelian selanjutnya, saya melainkan akan menunggu. Harapannya ada suatu candle impulsif yang naik teman-teman ya, ke arah sini. Break support dia yang di ya averaging saya di 374, mungkin dia akan dengan kuat di sini ya. Kemudian tidak menciptakan lower low baru. Itulah averaging kedua yang akan saya lakukan. Ya teman-teman ya. Harapannya kali ini saya dapat menerkanya dengan baik ya. Sehingga apabila sudah tidak membentuk lower low baru, harapannya dia akan membentuk pola uptrend baru ke sini teman-teman. Oke. Oh, ini kok agak miring ke sini. Sorry ya. Ini agak miring ke sini. Saya tarik balik ke sini. Lu ke sini aja deh. Nah, udah ya ke sini ya teman-teman ya. Oke, di sini. Ya, jadi di sini ya. Ini di sini kan ada resistnya juga ya. Jadi di harga kisaran 710. Yes, apakah ini merupakan momen yang tepat? Saya juga kurang tahu ya. Kenapa? Karena jelas-jelas saya sudah minus dalam ini ya. Kalau saya tahu saya pasti cuan atau profit, teman-teman. Tapi belakangan yang saya tangkap bahwa di Bandar Detektor sudah ada akumulasi pada saham ini. Teman-teman lihat, ini di tanggal 23 April itu ada big accumulation. Dengan total pembelian itu 2,8 miliar oleh Mandiri Sekuritas CC, benar kan? Benar sekali. Dan yang kedua 1,3 miliar oleh TP, yaitu adalah OCBC Sekuritas ya. Tidak hanya di 23 April. Kalau teman-teman nangkap kurang lebih beberapa hari sebelumnya, mungkin dari tanggal 19, itu semua lagi pada kolek teman-teman ya. Sampai udah ada yang kolek 15 miliar EP. Jangan diklik EP itu siapa? Karena EP adalah MNC Sekuritas. Grupnya sendiri teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita lihat bersama ya. Ini dia mulai sudah kolek dan harga mereka kisaran ada 300-an. Dan kabar baiknya ada BK ya. BK itu JP Morgan kan, sekuritas asing juga mulai kolek ya. Ini harga average-nya tadi MNCN di mana tadi teman-teman lihat MNCN-nya di BK itu ada di kisaran harga 308 juga. Jadi alangkah baiknya apabila memang ini momen atau tepat pembalikannya, saya harusnya bisa dapat di bawah harga 300 untuk dapat harga di bawah mereka. Namun ingat teman-teman, ini sungguh sangat berbahaya karena saham ini lagi downtrend parah. Inilah yang saya mengatakan bahwa menangkap pisau jatuh, pisaunya ketancap di tangan saya. Inilah akibatnya. Bagaimana ke depannya? Siapa yang tahu? Jelas, silahkan subscribe biar tahu kelanjutannya. Nah, jadi itu merupakan averaging down yang akan saya lakukan pada saham MNCN. Harapan saya, averaging down kedua yang saya lakukan ini merupakan averaging down terakhir. Dan MNCN akan naik sehingga saham MNCN saya profit ataupun cuan. Nah, bagaimana hasilnya? Penasaran? Silahkan subscribe saya untuk melihat kelanjutannya. Terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.